Shalom alaikum saudaraku. Pertemuan kali ini Joseph Stories akan mengangkat topik tentang hari Sabat. Untuk mengujinya seperti biasa, Joseph Stories menggunakan ini. Saya akan memberikan banyak ayat Alkitab sebagai referensinya. Jadi ikuti saja ya. Sebelumnya saya sudah membahas topik ini dengan judul Mengapa Saya Menolak Doktrin Gereja Advent. Selengkapnya bisa kalian cek di sini. Sekarang buka Alkitabmu pada 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Dan berkenaan dengan pengumpulan dana bagi orang-orang kudus, seperti yang aku perintahkan pula kepada gereja-gereja Galatia, demikian pula kamu lakukanlah. Setiap hari pertama pekan itu, biarlah setiap orang dari kamu menyimpannya sendiri-sendiri setelah menyisihkan apa yang dapat ia hasilkan, supaya jangan ketika aku datang baru terjadi pengumpulan. Dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan orang-orang percaya berkumpul pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu jatuh pada hari Minggu, bukan? Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Pada hari Minggulah murid-murid berkumpul dan Paulus juga hadir di tempat itu. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada hari Minggulah murid-murid Yesus berkumpul dan Yesus tiba-tiba datang di tempat itu. Jelas, kita melihat dasar dan latar belakang mengapa kita beribadah bukan pada hari Sabtu, melainkan pada hari Minggu. Sabat itu adalah perintah Tuhan kepada orang Israel pada masa Perjanjian Lama. Keluaran 31 ayat 12 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Gereja tidak di bawah naungan hukum Taurat Perjanjian Lama. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jelas, di sini dikatakan kita berada pada masa anugerah, di bawah kasih karunia. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca Ibrani 9 ayat 15. Berkata,
Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sejak Kristus menebus kita dengan darahnya di atas bukit Golgota, dunia sudah memasuki perjanjian baru, menggantikan masa perjanjian lama. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya, yang dimaksudkan di sini adalah Kristus, sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa bertemu di kemudian waktu. Inilah pelayanan Joseph Stories. Haleluya dan Maranatha.